Halo teman-teman, selamat datang kembali di tantangan verifikasi Google News Initiative kali ini. Saya Afan Purwanto dan saya trainer atau pelatih untuk Google News Initiative. Dan saya akan memandu teman-teman untuk menggunakan tools lagi seperti di pertemuan yang lainnya. Kita akan menggunakan tools yang tentunya membantu teman-teman dalam memverifikasi sebuah konten di media sosial. Nah, ini adalah bagian kedua dari geolokasi. Nanti di pertemuan sebelumnya atau di geolokasi bagian yang pertama, teman-teman sudah menggunakan beberapa aplikasi, menggunakan street view dari beberapa aplikasi, dan juga tentunya membantu teman-teman untuk melihat situasi di sebuah lokasi. Nah, ingat, di bagian akhir, sekali lagi akan ada kuis, dan kuisnya sebaiknya teman-teman menggunakan laptop atau teman-teman bisa menggunakan tablet, menggunakan browser tentu saja, karena teman-teman ketika melihat kuisnya atau memulai kuisnya harus menggunakan browser terpisah. Jadi teman-teman disarankan menggunakan tablet atau menggunakan laptop. Oke, hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana tampilan sebuah satelit. Ada banyak cara untuk mendapatkan tampilan satelit dari lokasi di seluruh dunia, teman-teman. Kita akan melihat beberapa di antaranya. Google Maps satelit, dia tersedia di aplikasi yang namanya Google Earth. Jadi ada fungsi satelit sendiri yang disediakan oleh Google, namanya Google Earth atau Google Earth Pro. Teman-teman bisa melihatnya atau teman-teman bisa menemukannya di toko aplikasi di ponselnya teman-teman, atau teman-teman juga bisa menggunakan browser untuk membukanya. Jadi Google Earth Pro, atau teman-teman juga bisa menggunakan Bing Maps Satellite View. Itu salah satu contoh aplikasi lain yang menyediakan bagaimana tampilan satelit dari sebuah lokasi. Nah, kalau teman-teman sudah lihat video yang saya berikan contohnya di beberapa pertemuan geolokasi sebelumnya, kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana tampilan secara map sendiri ya. Kalau kita buka Google Maps di ponsel, teman-teman silakan buka Google Maps di ponselnya. Nah, teman-teman kalau membuka lokasinya, membuka secara default tampilannya akan seperti ini. Ketika teman-teman membuka Google Maps-nya, tampilannya akan seperti ini. Nah, di tampilan Maps sebenarnya itu, di Google Maps sebenarnya itu sebenarnya juga ada fitur untuk melihat tampilan satelit. Saya akan tunjukkan caranya. Jadi, teman-teman misalnya tinggal cari, saya akan cari misalnya Jakarta. Nah, ini Maps-nya akan mengarahkan. Nah, kalau kita lihat opsinya ada 3 jenis tampilan peta, ada default, ada satelit, dan juga ada medan. Nah, ketika saya pilih tampilan satelit, tampilannya akan seperti ini. Teman-teman bisa lihat, kalau tidak pakai tampilan satelit, dia hanya muncul jalannya, tapi kalau teman-teman menggunakan satelit, dia akan muncul gedung-gedungnya akan kelihatan, dan kalau teman-teman ingat klik street view-nya akan kembali muncul garis biru dan teman-teman bisa langsung klik ke titik yang teman-teman ingin lihat. Jadi teman-teman bisa mengaksesnya di Google Maps yang tersedia di ponselnya teman-teman. Ini contohnya saya lihat di Jalan Veteran, di Jalan Juanda yang ada di Jakarta Pusat. Jadi tampilannya seperti itu teman-teman. Jadi sangat memudahkan teman-teman ketika ingin memverifikasi sebuah lokasi tentunya. Nah, selain Google Maps, Google juga menyediakan aplikasi seperti yang saya sebutkan tadi, namanya Google Earth. Tampilannya seperti ini. Dia kalau teman-teman buka, dia akan memunculkan bola bumi secara utuh di bagian awal, dan nanti fiturnya sama teman-teman. Kalau mau melihat sebuah lokasi, teman-teman tinggal membuka Google Earth ini. Saya akan tunjukkan. Nah, tampilannya dia seperti ini ketika kita pertama kali membukanya teman-teman. Saya akan cari lokasi, misalnya saya mencari Monas di Jakarta. Nah, Google Earth-nya akan langsung mengarahkan ke arah yang saya cari, ke titik yang saya cari, Monas. Dan dia tampilannya teman-teman lihat nih, dia secara visual dia bisa 3 dimensi. Kalau saya klik tampilan 3 dimensi yang ada di kanan bawah. Arah mata anginnya juga lengkap ada.
Nah, teman-teman bisa geser. Ini karena di Jakarta teman-teman ya, tidak semuanya muncul tampilan 3 dimensi gedungnya. Kalau teman-teman melihat di kota lain, misalnya di kota London atau di kota Paris, tampilan gedungnya juga akan muncul 3 dimensi. Jadi itu perbedaannya ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau cari di daerah yang kemungkinan street view-nya kecil, misalnya Gunung Merapi, uh, Google Earth juga punya jawabannya. Nah, ini adalah Gunung Merapi. Teman-teman bisa melihat bagaimana topografinya ketika saya mengeklik 3 dimensi yang ada di kanan bawah layar. Nah, ini adalah bentuk topografi dari Gunung Merapi. Teman-teman bisa lihat itu ada bekas aliran lavanya. Nah, di Gunung Merapi ini atau di Google Earth ini, sorry, di Google Earth ini teman-teman bisa melihat foto-foto yang di-upload oleh pengguna Google Earth. Misalnya foto ini. Karena dia berbasis GPS atau berbasis GPS di ponsel yang mengunggah, makanya ketika pengguna Google Earth mengupload foto, lokasinya akan ikut dan itu akan tertandai di titik-titik yang sesuai. Jadi misalnya teman-teman di situ kan di daerah gunung kan akan sangat jarang kita temui street view ya. Tapi kalau mau melihat situasinya, manfaatkan foto yang ada di tersedia di Google Earth itu. Jadi tinggal klik maka akan muncul foto orang-orang yang mengunggahnya di situ. Nah ini kalau saya arahkan lagi ke Bromo teman-teman. Kita bisa cek juga nih. Saya mau lihat foto yang ada di situ. Nah tampilannya seperti ini. Misalnya saya mau lihat foto lainnya nih. Oke, saya coba cari foto lainnya ya. Pilih yang mana? Oke, saya akan coba pilih yang ini. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Teman-teman bisa memilih foto dan di situ tentunya tidak ada street view-nya ya. Jadi teman-teman langsung klik foto untuk mengetahui bagaimana sih situasi di situ. Apalagi di situ tidak ada street view-nya. Itu foto yang di-upload oleh para pengguna Google Earth itu sangat membantu kita untuk memverifikasi lokasi yang tidak ada street view-nya. Nah, pada versi desktop, ini yang saya tunjukkan teman-teman sekarang itu versi desktop. Teman-teman juga bisa menggunakan fitur time lapse dari Google Earth. Time lapse ini penting teman-teman, kenapa? Karena kita bisa melihat bagaimana perubahan suatu wilayah, jadi bagaimana landscape-nya dari waktu ke waktu. Jadi kalau tadi di street view kita hanya bisa lihat secara foto, kalau time lapse ini Eee, dia akan play sendiri, jadi kita bisa lihat sendiri tanpa ngapa-ngapain gitu. Jadi dia akan menunjukkan bagaimana perubahannya secara animasi. Saya akan tunjukkan ke teman-teman. Misalnya saya mau cari, apa ya, Jakarta aja kali ya. Kita mau lihat Jakarta, timeless in Google Earth. Kita pilih dulu ya timeless in Google Earth. Nah, dia akan mencari default secara lokasi secara acak. Bagian atas ini adalah tahunnya teman-teman, bagaimana perubahan tahunnya, tapi kita cari Jakarta ya. Saya akan ketik Jakarta dulu. Nah, saya pilih. Setelah saya pilih, Google Earth-nya akan mengarahkan ke Jakarta. Nah, saya tertarik melihat bagaimana sih reklamasi di bagian utara Jakarta. Nah, kita bisa lihat di sini nih. Ini agak blur karena loading ya teman-teman ya. Teman-teman bisa melihat loadingnya itu 87% yang di bagian bawah tuh. Tapi kalau sudah 100%, dia gambarnya akan lebih jelas. Nah, ini misalnya. Nah, saya akan geser lagi teman-teman ya, untuk teman-teman melihat bagaimana area utara, pantai utara Jakarta itu ditimbun untuk reklamasi. Dari tahun 2006 seperti apa, 2010 seperti apa, sampai akhirnya di tahun 2020 di bagian akhir ini. Jadi dulunya tidak ada pulau, tiba-tiba ada pulau di situ ya. Teman-teman bisa lihat dari 1985 seperti apa tampilan satelitnya. Ini tiap tahun berubah. Teman-teman lihat tiba-tiba ada pulau di situ ya, satu pulau dalam beberapa tahun aja itu udah ada pulau di situ. Jadi ya, timelapse di Google Earth tampilan desktop atau menggunakan browser seperti teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat secara animasi bagaimana perubahan landscape di suatu lokasi. Jadi ada reklamasi ya di utara Jakarta. Oke, sama seperti yang kita lihat di Street View, teman-teman, hal-hal yang dapat berubah di suatu tempat itu bisa kita lihat seiring waktu. Nah, kita bisa menggunakan fungsi timelapse itu tadi untuk melihat bagaimana sebenarnya perubahan makro di area yang luas dari waktu ke waktu. Tetapi kalau teman-teman misalnya mau melihatnya, teman-teman berarti tinggal zoom di Google Earth-nya. Dan teman-teman kalau mau
mendapatkan fitur yang gambar yang lebih tajam tentunya, atau fiturnya lebih lengkap, teman-teman bisa menggunakan Google Earth Pro. Earth Pro adalah tool desktop yang mengharuskan teman-teman mengunduhnya ke komputer. Jadi sebaiknya bagusnya tools ini teman-teman tidak membutuhkan koneksi internet karena itu dia sudah diunduh. Jadi teman-teman tidak membutuhkan koneksi internet lagi, jadi bisa digunakan secara offline atau tidak membutuhkan koneksi internet. Nah, teman-teman dapat menggunakannya tanpa batas tentunya. Jadi kalau misalnya teman-teman keluar daerah yang akses internet susah, teman-teman silakan gunakan Google Earth Pro karena akan memudahkan teman-teman karena dia sistemnya download. Jadi datanya di-download ke komputernya teman-teman. Nah, teman-teman bisa melihat ini bagaimana efek suatu lokasi ini contoh perbandingan bagaimana tampilan di Bekasi antara tahun 1984 dan tahun 2020. Teman-teman bisa lihat ya bagaimana perubahan di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Teman-teman bisa lihat bagaimana perubahan yang dulunya tanahnya banyak yang kosong, tiba-tiba di tahun 2020, bukan tiba-tiba, sorry. Bukan tiba-tiba ya, karena berprogres secara waktu. Tapi di tahun 2020 teman-teman bisa lihat bagaimana tanah yang dulunya kosong udah diisi oleh hunian. Jadi di situ mungkin ada rumah, ada kantor dan lain-lain. Ini di bagaimana perubahan tampilan Kota Bekasi di 2 tahun yang berbeda antara tahun 1984 dan tahun 2020. Oke, ini yang secara detail teman-teman, ini stadion yang kita bisa lihat juga, kita bisa bandingkan ya, bagaimana tampilan dari Google Maps secara satelit dan bagaimana, tampilannya dari Bing Maps. Jadi di kanan kiri teman-teman bisa lihat, kadang kita temui itu, satu misalnya sudah update, misalnya di sebelah kiri tampilannya Google Maps itu sudah ada atap-atapnya, yang di Bing Maps, belum lengkap. Jadi teman-teman kalau mau lebih detail, lebih banyak informasi, gunakan banyak fitur-fitur Maps yang ada di luar tentunya selain Google. Karena itu membantu teman-teman untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya suatu titik. Nah, ini contoh lainnya bagaimana perbedaan tampilan antara Google Maps dan Bing Maps. Kalau teman-teman lihat arahnya beda ya, itu kelihatan sekali. Kalau arah Bing Maps dia arah mata burungnya, tampilan mata burung istilahnya ini ya, karena dilihat dari atas. Di kota Dili ini dia berbeda dengan tampilan di Google Maps. Bayangannya juga teman-teman bisa lihat ini berbeda antara kanan dan kiri. Jadi ini sekali lagi membantu kita ya, bagaimana kemudian tampilan dari sebuah lokasi dengan menggunakan foto satelit yang disediakan baik dari Google maupun dari Bing. Oke, jadi yang teman-teman butuhkan apa kalau mau memverifikasi sebuah lokasi? Simpel teman-teman. Jadi ketika teman-teman mau menggunakan, mau mengecek fakta berdasarkan lokasinya, perhatikan tata letak jalan yang ada di situ, karena itu membantu kita. Jadi kalau misalnya, di Monas kan tadi ada banyak persimpangan ya, atau misalnya di Bundaran HI, kalau kita lihat Bundaran HI di Jakarta misalnya. Itu kan ada banyak persimpangan. Untuk mengetahui tata letak jalan, teman-teman bisa menggunakan Maps atau bisa menggunakan Google Maps tadi atau bisa menggunakan Google Earth. Nah, teman-teman bisa memperkaya pengetahuannya tentang lokasi dengan melihat sekelilingnya 360. Nah, tapi sekali lagi untuk lebih memperkaya tentunya teman-teman bisa membandingkannya dengan peta-peta yang lain yang ada di lokasi tersebut. Nah, eee, ini berguna kalau teman-teman misalnya mendapatkan narasi ada banjir di kawasan Bundaran HI Jakarta. Nah, kalau ada narasi seperti itu teman-teman bisa cek langsung apakah di video atau di foto banjirnya sama dengan tampilan street view-nya. Jadi fungsinya kita mempelajari geolokasi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi selain tata letak jalan, perhatikan di sekitar situ, misalnya apakah ada patung atau ada monumenkah di sekitar situ. Nah, kalau yang saya sebut tadi misalnya Bundaran HI tentunya ada patung selamat datang ya teman-teman, ada dua laki-laki dan perempuan di situ patungnya. Jadi kalau dia ngomong narasi dari sebuah foto atau video mengatakan bahwa itu adalah Bundaran HI tapi tidak ada patung selamat datangnya, maka itu teman-teman bisa ragukan. Selain patung atau monumen, teman-teman juga bisa melihat bagaimana detail arsitektur di sekitar situ. Teman-teman bisa menggunakannya untuk mengetahui apakah lokasinya sesuai dengan yang dideskripsikan oleh si pengunggah kontennya. Selain itu, teman-teman juga bisa melihat nama jalan atau rambu jalan yang ada di situ atau bagian depan toko. Kenapa? Karena
di bagian depan toko itu teman-teman biasanya menemukan nomor teleponnya. Kalau di bagian depan toko-toko biasanya itu mencantumkan nomor teleponnya. Nah, teman-teman bisa melihat, bagian depan toko apakah dia mencantumkan nomor teleponnya. Nomor telepon biasanya ada kode areanya dong. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan itu. Nggak mungkin misalnya dia mencantumkan nomor telepon di tokonya 021 sementara areanya dia di Medan misalnya, karena kode area Medan dan kode area Jakarta berbeda. Atau misalnya dia mengatakan di videonya atau di fotonya bahwa ini toko misalnya toko X, tapi kalau kita cek di Maps, toko X itu ternyata nggak ada di jalan itu. Nah, itu kita bisa ragukan narasi yang diunggah. Nah, kemudian selain toko yang membantu, teman-teman juga bisa melihat plat kendaraan atau plat nomor yang ada di situ. Saya pernah mendapatkan video yang narasinya seperti ini, ada kerusuhan di mall yang terjadi di Kota Bekasi, Jawa Barat tentunya. Tapi setelah saya lihat detail videonya, kebanyakan platnya itu jadi gambarnya malam ya, tapi saya tetap bisa, di beberapa video, potongan video saya melihat detailnya dan ternyata itu platnya yang kebanyakan adalah plat, DD. Plat DD yang tentu kita tahu itu berasal dari Sulawesi Selatan, Kota Makassar, sebanyak Makassar dan sekitarnya. Makanya, kemudian saya jadi meragukan video itu karena tentunya, plat DD itu tidak ada di kalau satu 2 kendaraan mungkin masih masuk ya, masih masuk akal kalau ada satu kendaraan, di kerusuhan itu misalnya dan dia plat DD yang berbeda dari lokasinya yang ditunjukkan. Tapi kalau misalnya sebagian besar kendaraan di situ platnya DD, terus misalnya dinarasikan adalah ini lokasinya di Bekasi, maka agak aneh. Kita patut curiga, mana mungkin di Bekasi misalnya, bisa saja sih terjadi, tapi agak kecil peluangnya plat DD sebanyak itu di Bekasi, secara bersamaan tentunya. Oke, gampang ya teman-teman ya. Nah, teman-teman kalau teman-teman, menemukan si pengunggah videonya misalnya, dia mengunggah lokasinya. Nah, biasakan untuk sering menontonnya. Kadang ketika kita melihat videonya nih, ini misalnya nama, papan-papan nama yang ada di situ itu menjadi petunjuk kita sebenarnya. Bentuk-bentuk jalan atau bentuk-bentuk bangunannya itu yang menjadi, membantu kita untuk mengidentifikasi, video tersebut. Jadi biasakan kalau dapat video atau teman-teman mau mengecek fakta atau mau memverifikasi video itu, pastikan fokus, tonton videonya sampai habis, jangan setengah-setengah, ditonton dulu karena bisa jadi teman-teman mendapatkan detail-detail penting di tengah-tengah videonya. Jadi itulah pentingnya ketika teman-teman mau melihat, mau memverifikasi sebuah video, pastikan tonton karena, misalnya ya ini, di menit kesekian misalnya, kita bisa mendapatkan beberapa nama toko yang ada di situ. Kalau kita pause, kita bisa lihat, bisa jadi di situ ada alamatnya atau nama tokonya apa, atau nama bangunannya apa, itu yang bisa menjadi petunjuk kita. Jadi, untuk memudahkan teman-teman silakan men-pause videonya biar, semakin memudahkan teman-teman untuk, melihat itu apa sih yang ada di video ini. Nah, misalnya ya, itu ya, jadi teman-teman tinggal pause. Teman-teman jangan lupa untuk mendengarkan, karena bisa jadi ketika teman-teman mendengarkan sebuah video, biasanya video yang dilengkapi dengan audio tentunya ya, biasanya, si pengunggah menyebutkan nama tempatnya di mana. Perhatikan juga aksen atau dialek yang ada di situ, kenapa? Karena itu, bisa menunjukkan apakah si pengunggah kredibilitasnya layak dipercaya atau enggak. Karena misalnya gini, sama seperti contoh plat kendaraan tadi, kalau misalnya, dia mengatakan, kejadiannya ada di Makassar misalnya, tapi ternyata orang-orang di sekitar situ kebanyakan ngomongnya bahasa Sunda, nah itu patut kita ragukan ya. Jadi, situasi lingkungannya, mereka berdialek bahasa Sunda, tapi di narasi videonya misalnya dikatakan itu perkelahian di Makassar misalnya. Nah, hal-hal yang seperti itu patut kita ragukan. Jadi, jangan ragu untuk mendengar audionya, perhatikan, dengar, coba-coba dengar apakah ada disebutkan nama tempat di situ, apakah ada aksennya seperti apa, dialek orang-orang yang ngomong di situ seperti apa. Nah, itu membantu teman-teman untuk, memverifikasi videonya. Nah, kita sudah belajar banyak tadi teman-teman, saatnya kita kembali, mengikuti kuis di bagian akhir dari sesi kita kali ini. Teman-teman silakan kembali buka di browser-nya, ingat menggunakan browser, silakan buka quizizz.com/join. Kalau sudah, masukkan kode yang ada di layar teman-teman saat ini. Jadi silakan buka quizizz.com/join. Silahkan teman-teman masukkan kodenya.
Oke, kita 2 menit ya untuk set masuk ke kuisnya. Teman-teman silakan masukkan kode yang muncul di layar teman-teman saat ini. Setelah itu teman-teman silakan masukkan nama panggilannya. Jadi seperti biasa, kuisnya akan berlangsung 3 menit. Di 2 menit ini saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk masuk ke bagian kuisnya. Jadi akses quizzes.com/join. Di situ ada kodenya, teman-teman ada kode di layarnya tentunya yang teman-teman lihat saat ini. Silakan masukkan kode yang tertera di layar teman-teman. Setelah kodenya dimasukkan, teman-teman akan diminta untuk memasukkan nama. Jadi silakan masukkan namanya. Waktu kita kurang dari 1 menit untuk menuju ke kuisnya. Jadi teman-teman silakan akses sekali lagi quizzes.com/join. Masukkan kode yang tertera di layar teman-teman saat ini. Teman-teman bisa lihat kan kodenya ada di layar. Kemudian setelah teman-teman memasukkan kode yang ada, teman-teman akan diminta memasukkan nama. Jadi setelah masukkan kode, masukkan nama teman-teman. Berarti setelah itu teman-teman siap untuk mengikuti kuisnya. Kita tunggu teman-teman yang belum yang lainnya masih ada sekitar masih ada sekitar 20 second sebelum kita memulai kuisnya. Oke, kurang dari sekarang waktunya kurang dari 10 second untuk kita join ke kuisnya. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Kita mulai kuisnya, teman-teman. Oke, teman-teman sudah masuk ke kuisnya dan pertanyaannya adalah bentang alam apakah yang terletak di bagian barat kota Kabanjahe yang ada di Sumatera Utara? Apakah Danau Toba, Gunung Krakatau, Gunung Sibuatan, atau Gunung Sinabung? Silakan teman-teman periksa menggunakan tools yang diberikan dalam pelatihan kali ini. Jadi pertanyaannya adalah bentang alam apakah yang terletak di bagian barat kota Kabanjahe di Sumatera Utara? Pilihannya teman-teman bisa lihat apakah di Danau Toba, apakah di Gunung Krakatau, atau Gunung Sibuatan, atau Gunung Sinabung. Teman-teman bisa pilih, tapi tentunya pakai cara ya, silakan gunakan tools yang telah kita pelajari pada sesi kita kali ini. Jadi teman-teman silakan buka toolsnya, mau menggunakan tools apa, terserah bebas, karena kita pertanyaan kuisnya kali ini cuma apa bentang alam yang ada di bagian barat dari kota Kabanjahe di Sumatera Utara. Waktunya 2 menit lagi teman-teman. Silakan menggunakan tools yang dibagikan pada pelatihan kali ini, di sesi kali ini. Oke, kurang dari 2 menit lagi. Saya pikir teman-teman bisa ya, ini cepat sebenarnya, gampang ini pertanyaannya. Jadi kalau sudah silakan langsung dipilih jawabannya sambil kita menunggu teman-teman lainnya yang belum menjawab. Mungkin masih mencari-cari nih. Masih ada yang baru buka Google Earth-nya kali ya. Kak, Google Earth saya loading. Oke, ditunggu aja kalau loading. Kak, internet saya bermasalah. Wah, itu agak susah itu kalau internet bermasalah. Makanya sebaiknya download Google Earth Pro ya, biar kalau misalnya koneksinya bermasalah, nah, teman-teman tetap bisa menggunakannya secara offline. Oke, waktunya sedikit lagi teman-teman. Kita lihat kalau saya perhatikan di sini waktunya 1 menit lebih sedikit. Oke, sekarang sisa 1 menit teman-teman. Oke, 60 second. Oke, teman-teman yang sudah menjawab, kita tunggu teman-teman yang belum menjawab ya. Masih ada kesempatan 50 second untuk menjawab pertanyaan ini. Bentang alam apakah yang terletak di bagian barat kota Kabanjahe di Sumatera Utara? Apakah Danau Toba, apakah Gunung Krakatau, apakah Gunung Sibuatan, atau Gunung Sinabung justru? Nah, teman-teman tentunya bisa lihat dengan menggunakan tools yang dibagikan tadi di pelatihan kali ini tentunya. Oke, 30 second lagi. Kita tunggu teman-teman yang belum menjawab. 30 second teman-teman. Gampang sebenarnya ya, karena teman-teman tinggal scroll sedikit ke kiri karena bagian barat tentunya ada di kiri, kalau bagian timur ada di sebelah kanan. Kalau teman-teman scroll sedikit ke kiri-kiri layarnya itu akan kelihatan jawabannya apa. Oke, waktunya sisa sedikit. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis teman-teman. Oke. Saya harap teman-teman sudah bisa menjawab semuanya ya.
Nah, penasaran nggak teman-teman? Jawabannya apa? Oke, mari kita pecahkan bersama pertanyaan kuis yang tadi ya teman-teman ya. Pertama, saya buka Google Earth Pro, Google Earth yang saya rasa download di ponsel saya. Saya tunjukkan. Oke, pertama kita cari dulu Kaban Jahe ya. Kita cari ketikan Kaban Jahe, Sumatera Utara. Oke, Google Earth langsung mengarahkan ke sana di Kaban Jahenya. Udah dilingkar ya, Kaban Jahe itu di mana aja. Oke. Sekarang kita lihat geser ke seperti yang saya sebutkan tadi, geser ke kiri. Sudah kelihatan ya jawabannya sebenarnya. Nah, kita lihat aja nih tampilan tiga dimensinya. Itu Kaban Jahenya di sebelah kanan, yang di sebelah kiri adalah Gunung Sinabung. Ya, jadi jawaban yang benar adalah Gunung Sinabung, teman-teman. Jadi di bentang alam yang ada di sebelah kiri dari Kaban Jahe di Sumatera Utara adalah Gunung Sinabung. Oke, terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi dalam kuis ini. Dan mari kita lihat siapa yang skornya paling tinggi. Oke, teman-teman bisa lihat ya, ada link di bawahnya. Jadi teman di bawah ini, jadi teman-teman bisa lihat siapa yang skornya paling tinggi. Oke teman-teman, kita sudah mengikuti seluruh pelatihan dan juga termasuk menjawab, teman-teman sudah menjawab kuis di bagian akhir. Nah, saatnya kalau teman-teman sekali lagi seperti biasa, kalau teman-teman punya pertanyaan atau teman-teman ketika praktik mungkin mencoba-coba tools yang dibagikan pada pelatihan kali ini dan teman-teman menemukan kendala, teman-teman kirim pertanyaannya melalui email di alamat yang ada di bawah ini, di bawah layar saya. Jadi teman-teman silakan kirim pertanyaannya ke email yang tertera di bagian bawah layar saya saat ini. Jadi jangan ragu kalau menemukan kendala atau teman-teman mungkin masih ada pertanyaan yang mengganjal, jangan lupa untuk kirimkan pertanyaannya ke email yang tertera di bagian bawah layar saya saat ini. Oke, terima kasih. Jadi kita sudah mempelajari bagaimana penggunaan tampilan satelit dari Google dan juga dari Bing. Itu membantu teman-teman untuk menggunakan atau mencari atau mengidentifikasi lokasi yang disebutkan kontennya di media sosial tentunya. Saya harap pengetahuan itu bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Afwan Purwanto pamit. Kita ketemu lagi di pertemuan lainnya. Selamat berlatih dan manfaatkan kemampuannya untuk melakukan pengecekan fakta di lingkungannya teman-teman masing-masing. Sampai jumpa teman-teman semuanya.